Kami persembahkan upeti dari negeri kami, Birma. Dari negeri Mansuria, kami kirimkan upeti untuk Tuan Ramiz Khan. Salam bahagia dari negeri Parsi. Kami persembahkan upeti untuk negeri Tartar. Namaku Mandala, dari Jawa Dwipa. Aku melapor tentang ketidakberesan orang-orangmu yang mengatur perdagangan di negeri kami. Mereka berbuat apa? Yang mereka lakukan bukan perdagangan yang wajar, tapi sudah menjurus ke pemerasan. Kalau cuma pemerasan, itu masih sopan. Kau lihat barang-barang itu. Dan siapa yang hadir di sini? Mereka sudah berbuat yang terbaik bagi negeri kami. Itu penjajahan. Ya. Kau setuju kalau mereka juga bertindak di luar batas sampai melakukan pemerkosaan? Ya. Kalau itu tujuanmu, aku sudah bertindak lebih dulu.
Belum saatnya kau meninggalkan Gurun Gobi. Sebelum mengalahkan aku. Negeri Jawa Dwipa terbuka bagi bangsa manapun, selagi terjalinnya hubungan dagang yang wajar. Tapi kalau sifatnya mau menjajah, akan berhadapan dengan aku. Mandala, sebagai penghormatan atas kemenanganmu. Arak ini bagian dari maksiat. Semangat Jengiskan tidak boleh luntur dari tubuh dan jiwamu. Kau boleh kalah, tapi bukan takluk. Sebagai putra Tartar, aku pantang menyerah. Aku akan ke Jawa Dwipa. Aku harus menanamkan kuku penjajahan di sana. Ya! Tentunya kau sudah tahu apa yang harus kau perbuat kalau kau berada di dalam ruangan ini.
Aku mengerti. Kau kecewa atas perlakuan pemuda yang dari seberang itu. Hingga Golem Toga yang jadi korban. Selain aku, kau tidak punya siapa-siapa. Aku rela melakukan apa saja, asal kau bisa bahagia. Tapi jangan sampai terjadi kau jatuh cinta pada pemuda itu. Kita bertujuan sama, akan menaklukkan dia. Hanya bedanya, kau harus melalui pertarungan, sedangkan aku dengan cinta. Setelah dia terlena dalam kepuasan, baru kubunuh. Angan-anganmu terlalu jauh. Baru saja tadi siang kau dipermalukan di depan rakyat kita. Ya, kali ini aku gagal. Tapi tidak untuk kedua kali. Kita sama-sama ke Jawa Dipa. Siapa lagi di sini yang punya gadis cantik? Siapa? Pak Wiryo. Ajan. Jangan, jangan, Pak. Bajingan. Iya. Biar Mandala tahu, Rames sekarang sudah menguasai daerah ini. Ayo cepat jalan. Ayo cepat. Ayo cepat. Mereka masih saja mengacau perkampungan. Bune, simpan kalungmu. Mereka bukan saja merampok, juga membutuhkan kekuatan. Banyak orang yang ditawan supaya jadi pengikutnya. Kalau begitu, kita juga bisa jadi tawanannya ya, Pak. Bune, kita kan sudah tua. Mana mungkin mereka membutuhkan tenaga kita. Hanya yang aku khawatirkan, anak kita loh, Lara Sinta. Jamunya, Pak.
Untuk apa gadis tanggung bagi mereka? Ah, Bune. Seperti tidak tahu saja. Mereka manusia bejat moral. Apalagi kalau bukan untuk dijadikan pemuas nafsu. Mana ada garismu? Tidak punya. Bohong. Kata orang-orang kau punya anak gadis cantik. Mana dia? Tidak. Iya. Iya. Tapi anak kami. Ajar. Berani bilang jujur. Di mana kau simpan barang-barang? Hah? Biadab. Kau datang jauh-jauh cuma untuk memeras. Terima kasih atas bantuanmu, anak muda. Tidak apa-apa. Itu sudah menjadi kewajibanku. Membela orang yang lemah. Mestinya penjahat-penjahat itu satu pun jangan dibiarkan lepas. Biar mereka membawa berita kegagalan kepada pemimpinnya. Maaf, aku masih ada urusan lain. Iya.
Ampun Satria Ramiskan. Kami gagal menjalankan tugas. Dan beberapa orang kita terbunuh. Malukan! Siapa yang menghalangi tujuanmu? Musuh yang kami hadapi bukan sembarang musuh. Dia seorang pendekar yang pernah datang ke Tartar. Mandala? Hah? Dia Mandala. Penghalang bagi kita untuk mengumpulkan kekayaan. Satu orang saja tidak bisa kau atasi. Ya! Cukup, Ramiskan. Jangan kau teruskan. Apa kau pikir kekalahan akan berubah menjadi kemenangan kalau kau bertindak keras terhadap anak buah? Aku kesal dia mentogo. Kuanggap tak sebelum ikut bertanggung jawab. Sabar. Kedatangan Mandala tetap kita tunggu. Namun pemerasan jalan terus. Jangan, Pak! Saya jadi bawang! Adanya kau, berarti adanya Ramiskan. Tolonglah aku lebih dulu. Masalahku lain dengan rencana kakakku. Aduh. Kau nampak lebih gagah sekarang. Tindakan Ramiskan telah meresahkan penduduk. Sikap yang tidak terpuji. Pada saat-saat seperti ini, kita tidak perlu membicarakan tentang dia. Aku punya masalah pribadi yang sulit diungkapkan. Hal ini baru dapat terpecahkan kalau orang tersebut mengerti perasaanku. Sejak pertama kali bertemu, aku menambahkannya. Namun, sikapnya dingin. Mungkin ada garis pemisah yang jauh di antara keduanya. Ya, kalaupun ada, hanya berbeda suku bangsa dan budaya. Cinta tidak mengenal semua itu. Itu pendapatmu. Cinta tidak semuanya murni. Ada saja durinya. Duri itu bisa dicabut atau disingkirkan. Tidak mungkin. Dia ada hubungan darah denganmu. Dan tujuan kami berbeda. Salah. Apa yang terjadi pada dirimu? Aku bertemu Mandala. Mandala. Kenapa? Kau disakiti? Batinku terasa ditusuk. Dia menolak cintaku untuk kedua kali. Dari dulu juga aku sudah peringatkan. Kau jangan mengemis cinta padanya. Apalagi dia musuh besar kakakmu. Aku sudah terlanjur mencintainya. Sulit rasanya
untuk melupakan. Percuma. Aku sudah tahu sifatmu. Andai kata kau bisa mendapatkan dia, akhirnya kau bunuh juga. Ya, setidaknya setitik kebahagiaan telah aku dapatkan. Setetes air tidak akan pernah bisa menyegarkan hatimu yang gersang. Mandala. Aku cinta padamu. Mandala. 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 Oh, Mandala. 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 Begitu pentingkah dia bagimu? Aku berada di negeri ini hanya karena dia. Hanya dia. Kita bangsa besar, bangsa penakluk. Bendera kita harus berkibar tegar di 8 penjuru. Tugas kita penting. Itu urusan kakak sebagai seorang satria. Dia begitu gagah dan perkasa. Matanya penuh pesona. Seandainya dia menolak karena dia punya yang lain, Siapapun wanita itu akan kulenyapkan. dia tetap menolak. Daripada menjadi milik orang lain, lebih baik kubunuh. Walaupun aku belum mendapatkan kepuasan batin. Ilmu bela dirimu belum setingkat dengan dia. Kau tentunya sudah tahu cara menggunakannya. Sifat dan tekadmu membuat aku teringat pada ibu. Kecantikanmu juga mirip. Seharusnya hati Mandala bergetar dan takluk. Aku yakin dia ksatria sejati. Tidak akan membunuh seorang wanita. Besok pagi, sebelum matahari terbit, kau boleh berangkat. Tidak usah pamit. Aku pasti kembali.
Mestinya aku yang minta maaf. Aku terlalu berani memasuki gubuk ini. Tidak semestinya kau melayani tamu seperti itu. Seburuk-buruknya muka, jangan diimbangi dengan keburukan sikap. Kalau tidak suka atas kehadiranku, aku mohon pamit. Aku sebagai rakyat biasa sering mengalami kejadian penindasan. Sulit untuk mempercayai seseorang. Walaupun pada awalnya seseorang itu berbuat baik, belum tentu tujuannya murni. Kau tidak boleh menyamaratakan sifat setiap orang. Kalau kau menganggap semua manusia itu jahat, alangkah tidak adilnya Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini. Yang aku herankan, kenapa manusia suka berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hati kecilnya? Maksudmu? Ya, seperti yang kulihat sekarang. Terpaksa aku lakukan. Ibuku yang menyuruh agar aku nampak seperti tidak waras. Nah, begitu. Biar kau kelihatan jelek. Pengasuh-pengasuh itu pasti tidak akan menculikmu. Mereka rakus melihat perempuan, apalagi kelihatan cantik. Bisa dijadikan pemuas nafsu. Ibumu memang pintar. Sebenarnya aku sangat risih dengan keadaan seperti ini. Tapi apa boleh buat? Aku lebih merasa aman dalam keadaan seperti ini. Mengungsi ke pinggir desa, biar terlepas dari gangguan pengacau-pengacau. Jangan! Tinggalkan aku! Sudah saatnya kau memperlihatkan kecantikan dirimu yang sebenarnya. Jangan! Serahkan! Kenapa bukan aku yang jadi mangsamu? Aku membenci setiap perempuan yang berada di sampingmu. Kau tidak punya hak untuk membatasi kemauanku. Bisa saja aku membatasinya setelah kau menjadi budak cintaku. Itu bisa terjadi kalau kau berjiwa kesatria untuk mengalahkan aku. Ya. Ya. Ya.
Menghadapi Mandala, kita harus hati-hati. Apalagi golok setannya sudah terhunus. Senjata itu sangat ampuh. Badai gelora samudra tidak mampu mematikan tekadku. Apalagi hanya seorang Mandala dan golok setannya. Kau menepati janji. Tapi Golok setan. Mandala, Ya, jelas-jelas dia sudah menantang. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita cari si jahanam itu. sabar Ramiskan. Kesabaranku sudah habis. Dia telah menghinaku untuk kedua kalinya. Aku mengerti. Tapi kau harus tahu, kawasan Jawa Dwipa sangat luas. Sekalipun semua pendekar kau kerahkan untuk mencari Mandala, belum tentu menemukan jejaknya. Guru, kalau diizinkan, biar aku dan Palu Saga yang mencarinya. Bagus. Di mata aku dan di mata rakyatku. Kalau kau berhasil, kau jadi terhormat. Kalau gagal, tentunya kau lebih tahu siapa aku. Ayo, tangkap. Ya, ayo. Hut, ayo. Hut. Hop, oh, ayo, Gana. Hop. Ayah minta upah. Upahnya apa? Cium. Lagi. Sekali lagi. Nanti, kalau ketangkap lagi, baru cium. Ya? Tidak mau ah. Sekarang saja ciumnya. Nanti, kalau Ayang sudah besar, jangan minta cium lagi ya. Biar. Minta cium saja. Kalau Ayang sudah gadis, kakak tidak berani cium. Jadi kakak tidak berani mencium Kalara Sinta. Bukan tidak berani, malu. Ya, sama juga tidak berani. Ayang, dasar anak bandel. Sudah, main lagi ya. Ya kak. Kejar kakak. Ayo. Hop. Ayo tangkap. Ayo tangkap. Hop. Ayo kejar. Hop. Ayo. Ayo. Sudah kak, nggak enak main begini. Ganti saja main yang lain. Oh, main apa? Main umpet-umpetan. Boleh. Bagaimana caranya? Mata kakak tutup, ayah ngumpet, nanti kakak yang cari. Ayo. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Kok belum terus sih? Belum. Sudah? Belum. Iya. Ayam.
Setiap orang berhak menentukan sikap. Adikku sudah kau kirim ke alam baka. Ini giliranmu. Kalau anak kecil yang tidak berdosa ditawan untuk memancing aku, memalukan sekali. Jauh-jauh kau datang cuma untuk jadi pengecut. Lepaskan. Lepaskan. Tolong ayang, Kak. Ayang! Ayang, tidak buat Kak. Kak, ayang sakit sekali. Biadab. Pembunuh Soko. Kak, ayang haus. Luka dalamnya cukup parah. Dia tidak akan bisa bertahan.
Apa yang harus kita perbuat? Kita bawa saja ke kampung kita. Ya. Ayah! Tolong aku. Bawa mereka ke rumahku, Pak. Kalau melihat suasana begini, rasanya aku ingin lebih lama lagi tinggal di negeri ini. Kenapa kau berkata begitu? Apakah kau sudah akan meninggalkan negeri ini? Ya, besok aku berangkat. Sayang sekali. Sepertiga negeri ini saja belum kita kuasai. Itu bukan soal. Yang penting, dendamku terhadap Mandala sudah terbalaskan. Serahkan pada guru untuk memegang pimpinan pada daerah-daerah yang sudah dikuasai. Dan anggaplah semua ini sebagai balas jasa guru yang telah mengajarkan bela diri padaku. Sebagai perpisahan terakhir. Jangan lupa, setiap akhir tahun aku menantikan upeti. Untuk menyembuhkan luka dalam yang kau derita, bisa kau gunakan golok setan. Aku bersumpah, demi darah yang mengalir di tubuhku, demi sukma yang menyelimuti raga, akan kubalaskan perbuatan manusia yang merusak isi jagat ini. Larasinta, aku mohon pamit. Aku menyadari orang-orang yang kau cintai telah pergi satu demi satu. Keresahanmu juga keresahan penduduk lainnya. Untuk itu, aku berkewajiban mempertaruhkan nyawaku. Jangan sampai orang-orang yang tidak bersalah jadi korban keganasan pengacau-pengacau itu. Kalau itu sudah merupakan suatu tekad, aku merelakan kepergianmu. Sinta,
Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Sebagian kita kirimkan ke Ramiskan. Dan sebagian lagi jadi milik kita. Umbul Sako! Aku kira kau sudah jadi makanan cacing. Tua bangka keparat. Kau bersenang-senang di atas kemelaratan orang lain. Kembalikan barang-barang rampasan itu kepada yang berhak. Hei! Rupanya kau akan menggurui. Masih belum kapok dengan kampuan pukulanku. Percuma berilmu tinggi kalau sikapmu tidak terpuji. Membela orang asing, menindas bangsa sendiri. Tutup mulutmu. Bersiaplah menunggu kematian. Genta? Kau benar-benar manusia berhati iblis. Di mana Ramiskan? Di mana? Sudah pulang ke negerinya. Sekarang kalian sudah bebas dari cengkraman iblis. Pulanglah. Anak dan istri menanti kalian. Masih ada perempuan-perempuan yang terperangkap di sana. Bebaskan mereka. Dan kembalikan ini kepada yang berhak. Baik. Ramiskan. Ramiskan! 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 Ramiskan!
merasa besar hati terlebih dahulu atas keberhasilanmu. Aku punya keyakinan kalau Mandala masih hidup, dia pasti akan membasmi Umbul Soko. Dan bukan mustahil, dia akan datang kembali ke negeri ini. Barangkali Bapak perlu melihat kemajuan apa saja yang sudah aku capai di negeri seberang. Ya, aku percaya kau punya semangat yang tinggi, punya tekad dan keberanian. Juga ilmu bela dirimu pasti semakin tangguh. Tapi ada satu, aku masih ragu. Apakah benih Ksatria Tartar sudah meresapi jiwamu? Aku merasa ditantang untuk membuktikan diriku sebagai putra Tartar yang terbaik. Memang, negeri ini banyak melahirkan pahlawan-pahlawan terbaik. Salah satu di antaranya adalah Genghis Khan. Beliau jadi panutan. Sifat kesatria seperti dia yang belum kau miliki. Genghis Khan. Kau mempunyai cukup waktu untuk menempa diri setegar batu karang dan membentuk jiwa yang arif bijaksana. Itu semua sifat kesatria sejati. Ya!
Ramiskan! Mereka bukan lawan yang pantas untukmu. Kau juga bukan lawan yang pantas untukku. Masih ingat bagaimana kau lari terbiri-biri di pertarungan kita yang belum selesai? Kawah gunung berapi
membara di dadaku untuk melampiaskan dendam. Aku bukan binatang yang tega membunuh lawan yang tidak berdaya. Untuk mendapatkan nama dan jiwa besar, bukan dengan keangkuhan. Sifat bangga diri yang terlalu cenderung membentuk jiwa seseorang menjadi keras kepala. Aku memang datang dengan dendam, tapi simpati rakyatmu membuat aku ingin pulang dalam damai. Jabat tanganku. Negeri ini banyak melahirkan pahlawan-pahlawan terbaik. Salah satu dari mereka adalah Genghis Khan.